Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada video kali ini akan disampaikan mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Ini adalah salah satu materi yang ada pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kenapa perlu disampaikan mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup? Karena memang dalam melakukan perakitan komputer ataupun troubleshooting komputer ataupun perakitan jaringan dan kegiatan-kegiatan lapangan atau kegiatan teknis lainnya sangat dibutuhkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian dibutuhkan juga peduli terhadap lingkungan. Ya istilahnya percuma kita bekerja kalau tidak selamat. Jadi tujuan kerja kan misalnya mencari uang atau mendapatkan uang, ternyata tidak selamat, ya uangnya tidak dapat karena sudah mati kan. Kasarnya kan seperti itu gitu kan. Artinya ketika kita bekerja harus diutamakan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH. Itu seperti itu. Materi kali ini sebenarnya hanya membahas masalah itu saja, masalah kesehatan agar pada saat bekerja itu tetap sehat, agar pada saat bekerja itu tetap selamat, kemudian selesai bekerja juga selamat, kemudian peduli terhadap lingkungan. Mungkin kalian sudah mengetahui ataupun sudah mengenal gambar ini ya, atau gambar biasanya dikenal dengan safety first gitu kan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih ya utamakan keselamatan gitu, atau keselamatan yang utama gitu kan, seperti itu. Ini adalah lambang yang biasa kita temukan di pabrik-pabrik, kemudian di perusahaan ataupun di instansi yang terutama pekerjaan yang di dalamnya terkait dengan pekerjaan lapangan. Oke, selanjutnya definisi dari K3LH sendiri adalah tindakan perlindungan untuk memastikan bahwa karyawan atau pekerja selalu dalam kondisi yang aman dan sehat ketika bekerja di tempat kerja, termasuk orang lain yang memasuki tempat kerja dan memproses produk dengan aman dalam produksi mereka. Jadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa yaitu ketika kita bekerja, ketika kita misalnya praktek, ketika kita melakukan kegiatan yang bersifat teknis, ya kita harus mengutamakan keselamatan. Percuma bekerja kalau tidak selamat gitu kan. Jadi yang diutamakan itu bukan hasil dulu, tapi keselamatan dulu. Yang penting selamat dulu. Jadi kan jangan sampai hasilnya ada tetapi tidak selamat. Nah, hasilnya sudah jadi tapi orangnya mati kan. Itu kan tidak tidak mengutamakan keselamatan namanya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar-gambar tempat di mana kita harus menerapkan K3LH. Gambar pertama ini adalah di gambar di pabrik smartphone ya. Ya, diutamakan juga K3LH-nya. Di sini kan sudah menggunakan APD yang cukup lengkap ya, ada penutup kepala, ada ada biasanya pakai gelang anti elektrostatis ya, agar tidak terjadi electronic discharge. Kemudian di sini juga ada gambar di pabrik laptop. Kita juga harus mengutamakan K3LH, mengutamakan keselamatan, mengutamakan kesehatan, dan peduli lingkungan hidup ketika berada pada pabrik laptop misalnya. Atau di lab komputer, sama juga kita harus mengutamakan K3LH. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah posisi duduk yang benar dari orang ataupun dari siapapun yang pengen menggunakan atau yang ingin menggunakan komputer. Yang pertama, bagian atas layar itu setinggi dengan mata atau di bawah sedikitnya gitu. Jadi paling atas ini, monitor paling atas ini sejajar dengan mata gitu. Sejajar dengan mata. Kemudian jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Jadi kepalanya jangan sambil miring gitu kan. Melihatnya lurus ke depan. Kemudian nyamankan pundak Anda. Jadi posisi pundak tegak lurus ya, tegak lurus.
Tegak lurusnya manusia itu memang tidak tegak lurus seperti penggaris, tidak ya. Tapi ya seperti agak berbentuk huruf S lah seperti itu. Itu. Kemudian nyamankan pundak Anda. Jadi pundaknya juga harus tetap nyaman, tetap rileks gitu kan. Sehingga tidak ada apa ya, sakit di urat ataupun di bagian-bagian persendian. Kemudian atur sandaran kursi agar nyaman. Jadi sandaran kursinya kalau bisa mah sandaran kursinya yang berbentuk agak seperti huruf S tadi gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Yang penting posisikan eh, posisi badan kita tetap atau posisi pundak, punggung atau badan bagian belakang kita tetap nyaman gitu. Kemudian jaga paha agar apa? Jaga paha Anda disokong dengan rata oleh kursi kira-kira sejajar dengan lantai. Jadi paha paha kita itu ya sejajar dengan lantai gitu. Nah, kemudian istirahat kaki pada lantai atau penyokong. Kakinya kalau bisa meja yang ada sandaran kakinya gitu. Kemudian jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Jadi jangan terlalu mepet ke kursi ya, agak sedikit menjauh dari kursi ya, agak sedikit menjauh dari kursi. Itu seperti itu. Kemudian ini juga cara menggunakan keyboard. Cara menggunakan keyboard, posisi tangannya lurus ya. Posisi tangannya ini lurus, lurus. Tidak miring ke dalam ataupun miring keluar gitu. Ini miring keluar ya. Ini miring ke dalam. Itu salah. Harusnya lurus. Dan posisi ibu jari itu dua-duanya ada di tombol spasi ya. Posisi ibu jari dua-duanya ada di atas tombol spasi. Kemudian posisi tangannya juga tidak bersandar ke meja. Posisi tangan tidak bersandar ke meja, tapi agak diangkat gitu. Agak diangkat ketika memegang keyboard. Diangkat juga tidak terlalu diangkat gitu. Diutamakan atau diusahakan lurus, lurus dengan meja gitu. Tegak lurus dengan meja. Atau ditekuk seperti ini juga posisi yang salah. Kemudian memegang mouse juga jangan terlalu jauh dari mouse. Posisi tangan kita jangan terlalu jauh dari mouse gitu. Usahakan posisi tangan kita itu dekat dengan mouse. Jadi sampai kira-kira eh, agak menekuk ya sikunya. Jangan terlalu lurus seperti itu. Kemudian tangan juga posisinya lurus ketika memegang mouse ya. Tidak nekuk ke atas ataupun nekuk ke bawah gitu kan. Kemudian jarak antara monitor dengan mata kita sekitar kurang lebih 45 sampai 70 cm gitu. 45 sampai 70 cm itu gampangnya penggaris saja, penggaris 30 cm itu kan tinggal ditambahkan setengahnya lagi itu. Jaraknya kira-kira seperti itu. Kira-kira sepanjang itu gitu. Jadi penggaris yang 30 cm itu yang harganya 1000-an atau 2000-an itu, nah itu panjangnya kisaran segitulah. Itu 30 cm. Tinggal ditambahkan lagi setengahnya penggaris itu gitu. Kemudian posisi mouse-nya juga telunjuk atau jari tengah. Jari tengah ada di posisi scroll, kemudian telunjuk ada di klik kiri dan jari manis ada di klik kanan. Kemudian jempol dan kelingking ada di samping-sampingnya. Seperti itu ya, itu cara memegang mouse. Nah, ini adalah posisi duduk yang salah. Kita lihat ini sangat dekat dengan monitor, kemudian gambar yang kedua agak jauh sampai dengan kursinya diangkat ke atas, kemudian ini agak ya dekat sekali dengan monitor, kemudian posisi badannya bungkuk, kemudian ada yang sampai kepalanya ditekuk terlalu ekstrim gitu kan seperti itu. Kemudian, nah biasanya kita yang punya laptop asal saja menggunakan laptop itu posisi duduknya asal saja. Ini misalnya ini nomor satu posisi duduknya sila sambil melihat laptop, ini juga posisi duduk yang salah. Kemudian sambil berbaring ya, berbaring sambil apa ini? Sambil tiduran gitu ya, sambil tiduran. Kemudian ini sambil posisi kepala di bawah, kaki di atas, ini agak ekstrim, ini tidak jarang sekali ditemukan menggunakan laptop yang seperti ini gitu. Kemudian duduknya agak nongkrong seperti ini, kemudian ada yang sambil tiduran, kemudian sambil posisi merangkak, kemudian jongkok dan sambil, nah ini nomor 9 ini biasanya posisi-posisi melihat
film Korea ini, biasanya posisi melihat film Korea, drakor gitu kan ya. Nah, ini posisi yang salah juga seperti ini gitu. Posisi yang salah juga. Tuh, semua ini adalah posisi yang salah ketika kita menggunakan komputer atau laptop. Nah, kemudian eh, kita juga perlu mengutamakan keselamatan ketika menggunakan listrik. Kenapa ini perlu dibahas? Karena memang TKJ itu terkait dengan penggunaan listrik juga. Tidak bisa TKJ itu ataupun kita mengoperasikan komputer ataupun jaringan komputer tanpa menggunakan listrik, harus ada listriknya. Maka perlu dibahas juga mengenai keselamatan kerja yang terkait dengan penggunaan listrik. Yang pertama, tangan tidak dalam kondisi basah, jangan basah ya tangannya. Tangannya harus kering, tetap kering. Kalau misalnya basah ya dilap dulu. Kalau misalnya tidak ada lap ya gunakan sarung tangan karet ya, sarung tangan karet. Kalau nggak ada juga ya jangan memegang kontak listrik ataupun jangan memegang peralatan elektronik gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan memegang konduktor dari terminal listrik. Konduktor itu ya yang ada pada lubangnya itu kan ada kayak besi-besinya itu, kayak besi-besinya warna kuning atau warna putih ya. Nah, itu konduktornya. Jangan dipegang itu karena itu yang menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga, eh, diusahakan menggunakan sandal atau sepatu karet ketika menggunakan perangkat elektronik. Kalau misalnya kita menggunakan sandal atau sepatu karet, biasanya eh, tidak tidak setrum lah, tidak setrum. Kemudian diutamakan komputernya ada groundingnya. Kemudian apabila musim penghujan, diusahakan jangan dekat tiang listrik atau berhubungan dengan alat elektronik yang berada di luar ruangan. Jadi kalau hujan, jangan dekat-dekat dengan tiang listrik. Barangkali ada kabel yang terkelupas, kemudian mengalir air, karena air juga bisa mengantarkan listrik. Itu bisa berbahaya. Nah, kemudian ini alat keselamatan kerja atau biasa dikenal dengan APD, keselamatan pada saat bekerja di lapangan ya. Nah, ini seperti ini, kurang lebih. Kenapa perlu disampaikan seperti ini? Karena TKJ itu tidak hanya perakitan atau install komputer saja, tapi kadang-kadang juga harus keluar ke lapangan, narik kabel, kemudian masang kabel atau masang antena, atau naik tower dan seterusnya. Itu perlu APD juga atau alat pelindung diri. Yang pertama ada kacamata, kemudian ada helm, ada masker, kemudian ada sarung tangan, ada sepatu pelindung, ada rompi, dan ada pelindung telinga agar terhindar dari tekanan udara pada posisi ketinggian. Nah, kemudian ini full body harness ya, full body harness. Nah, ini untuk ya pelindung ketika kita naik tower ya. Jadi ada alat pelindungnya khusus untuk naik ke ketinggian. Nah, ini standar seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.